saya Faril Ahmad dari kelas 11 absen 9. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tugas geografi, yaitu mengenai bab posisi strategis dan potensi sumber daya alam, dan mencakup sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan serta keanekaragaman flora dan fauna Indonesia, baik itu persebaran dan manfaat di dalam wilayah tersebut. Oke, Cikita. Yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, negara Indonesia berada pada 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 bintang tengah, dan 111 bintang. Tahukah Anda apa itu letak astronomis itu? Nah, jadi, letak astronomis merupakan letak suatu tempat, wilayah, atau negara berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujurnya. Garis lintang disebut juga garis khayal, yaitu menjadi dua bagian sama besar, yaitu garis sebelah utara atau lintang utara dan sebelah selatan lintang selatan. Terus ada keuntungan dari letak astronomis, yaitu memiliki iklim tropis yang dimana iklim tersebut menyuburkan hutan hujan tropis dan memberikan banyak manfaat, diantaranya oksigen, pengantar suplai, dan penyimpan air serta habitat flora dan fauna. Ada juga hutan Indonesia juga memiliki banyak sekali menjual bagi manusia. Contohnya kayu sebagai hasil hutan yang dimanfaatkan berbagai keperluan pembangunan, perkakas, dan industri. Begitupun dengan lahan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Terus ada letak geografis Indonesia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, jadi kira-kira apa itu letak geografis itu? Sebenarnya letak geografis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Letak geografis bisa disebut dengan letak relatif, yaitu letak suatu wilayah yang posisinya ditentukan fenomena geografis yang membatasinya. Contohnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Terus ada pengaruh dari letak geografis dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek cuaca, yaitu iklim tropis yang bersifat lembab yang mengakibatkan Indonesia memiliki iklim laut dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan bertiupnya angin muson. Angin muson ini disebut juga dengan angin musim hujan dan musim kemarau silih berganti setiap tahunnya. Terus ada juga dengan aspek lalu lintas dunia, yaitu baik jalur pelayaran maupun penerbangan yang menguntungkan jalur ekonomi sebagai strategi penyambung pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan jasa, dan kekuatan militer untuk meningkatkan ekonomi pada suatu negara. Terus ada letak geologis Indonesia. Nah, jadi tahukah Anda mengapa sering terjadi gempa bumi di Indonesia? Lantas mengapa Indonesia memiliki rangkaian gunung api sehingga disebut wilayah Ring of Fire? Hal ini tidak lain karena letak geologis Indonesia dapat memungkinkan terjadinya gunung api yang aktif. Dan kira-kira apa sih letak geologis itu? Jadi letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur batu-batuan dalam bumi serta fenomena geologi di wilayah tersebut berdasarkan letak geologinya. Indonesia dilalui oleh dua pergunungan muda, yakni pergunungan Sirkum-Mediterania di bagian barat dan pergunungan Sirkum di bagian tengah dan timur.
Letak geologis Indonesia dapat dilihat beberapa aspek, baik formasi geologi, keadaan bebatuan, serta jalur pergunungan. Lalu ada pengaruh dari letak geologis ini, yaitu sebagai negara kepulauan yang berada di antara tiga lempeng tektonik Indonesia, yakni memiliki lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, dan terjadinya tumbukan antar tiga lempeng tersebut menyebabkan perbedaan geomorfologi, yakni sebagai berikut, yang dimana memiliki rangkaian pergunungan baik sirkum-mediterania dan sirkum-pasifik yang mengakibatkan banyak gunung api aktif dan ada yang istirahat. Lalu ada yang kedua, memiliki topografi layar yang bervariasi dan memiliki tanah yang subur. Dampak dari banyak gunung aktif ini sebagai akibat kegiatan post-vulkanis gunung. Terus ada keanekaragaman flora fauna, diantaranya tiga lempeng Eurasia bagian barat, lempeng negara Asia, lempeng Australia bagian timur, dan ada juga lempeng Asia Australia. Dari flora peralihan bagian tengah Indonesia. Lalu ada sumber daya mineral yang beragam, aktivitas lempeng tektonik dan vulkanik. Ini terjadi karena banyaknya sumber daya manusia. Dan terakhir, hasil laut yang melimpah, pertemuan tiga lempeng serta lokasi dangkalan laut ini menjadi melimpah. Setelah itu ada dampak letak geologis terhadap bencana ini, yaitu dapat mengakibatkan yang paling sering terjadi di penduduk Indonesia, yaitu hingga saat ini belum dapat diprediksi kapan terjadinya bencana gempa bumi. Karena ada persimpangan tiga lempeng sering mengalami gempa bumi akibat bertabrakan, khusus pelepas energi di tengah laut. Selain itu juga berpotensi menyebabkan tsunami. Banyak gunung api aktif yang mengalami terjadinya gunung meletus. Dampak sekunder semburan uap panas gunung api serta lahar dingin merupakan peristiwa yang sering diwaspadai. Terus ada juga dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, jadi terhadap banyak sumber daya mungkin tidak berasal dari alam saja, tetapi berasal dari berbagai sumber. Nah, jadi pengertiannya yaitu sumber daya alam merupakan modal berupa material maupun non-material yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Baik, berdasarkan proses terbentuknya ini berbagi dua, SDA non-hayati dan hayati. Jadi yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau bisa disebut dengan abiotik. Ini sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alami dan membutuhkan jangka waktu yang lama. SDA hayati biotik ini juga yaitu sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses pengembangbiakan, membutuhkan waktu yang relatif singkat. Setelah itu ada sifat pemulihannya, yaitu sumber daya alam yang bersifat kekal atau sustainable resource, yaitu sumber daya alam yang tersedia terus-menerus dan terbentuk secara alami. Contohnya air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam dapat diperbarui juga atau bisa disebut dengan renewable resource, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama jika persediaannya habis. Contohnya flora fauna dan kualitas tanah. Terus ada juga yang terakhir, sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau
disebut dengan unrenewable resource, yaitu merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas dan proses penggandaan kembali sangat sulit, bahkan tidak mungkin, contohnya batu bara dan minyak bumi. Setelah itu ada berdasarkan letaknya. Letak ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya alam terestrial, sumber daya alam akuatik, dan sumber daya alam di atas permukaan bumi. Jadi pengertiannya sumber daya alam terestrial itu yaitu sumber daya alam yang terdapat di daratan, sedangkan sumber daya alam akuatik sumber daya alam yang terdapat di perairan, dan yang terakhir sumber daya alam di atas permukaan, contohnya itu di udara. Lalu berdasarkan potensi penggunaannya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam materi dan sumber daya alam energi serta sumber daya alam ruang, yang dimana memiliki pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi itu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, sedangkan sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energi atau dayanya. Lalu yang terakhir, sumber daya alam ruang ini juga merupakan sumber daya alam berupa ruang atau tempat tinggal bagi makhluk hidup. Lalu yang terakhir, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis sumber alam lainnya. Jadi terus ada informasi di berbagai Kementerian LHK diketahui bahwa hutan lindung memiliki luas total 29.661.315.37 hektar area. Kawasan konservasi daratan memiliki luas total 20 juta lebih hektar area, sedangkan kawasan konservasi perairan memiliki luas total 5 juta hektar area lebih, serta hutan produksi terbatas memiliki luas total 26 juta lebih hektar area, sedangkan hutan produksi tetap memiliki luas total 29 juta lebih hektar area, dan memiliki hutan produksi yang dapat dikonversi memiliki luas total 12 juta hektar area atau lebih dari luas tersebut. Terus ada hutan memiliki nilai jual yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi hutan hidup, dan fungsi klimatologis, yaitu hutan dapat menjaga sirkulasi dan kestabilan pola iklim dunia, suhu, kelembapan, dan tingkat curah hujan. Dan ada juga fungsi hidrofik, yaitu hutan memiliki fungsi mendasar yakni menjaga kesuburan tanah, dan ada juga fungsi hidrologis, yaitu mampu menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah yang terdapat di hutan, dapat menyimpan cadangan air yang berasal dari hujan. Ketika musim kemarau datang, maka akar tanaman dapat mengeluarkan cadangan airnya. Itu yang terakhir, fungsi konservasi merupakan hutan yang dapat menjaga kelestarian alam sesuai dengan fungsi asalnya, pemeliharaan keanekaragaman flora dan fauna. Terus ada jenis hutan Indonesia, yaitu hutan mangrove, hutan lumut, hutan sabana, hutan rawa, dan hutan stepa, dan hutan musim. Dari potensi tersebut ada persebaran di setiap wilayah, yaitu gas alam dan minyak bumi, dan ada juga batu bara, bahan bakar fosil, dan nikel, emas, baik intan dan besi, batu granit, serta marmer di berbagai wilayah sebaran di wilayah Indonesia. Terus ada juga potensi sumber daya kelautannya.
hutan mangrove ini seluas 3 juta hektar lebih dan memiliki batang lamun serta terumbu karang yang kecil-kecil termasuk alga dan teripang maupun kerang mutiara, dan terdapat perikanan yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Potensi sebaran sumber daya pariwisata ini ada contoh gambar yang dimana ini sebagai devisa wisata. Terus ada upaya pengelolaan yaitu reforestasi, tebang pilih pohon, menambah kawasan konservasi, meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi apa yang dimaksud flora fauna itu? Flora merupakan segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang sangat beragam serta menempatkan wilayah perairan dan daratan. Lalu ada faktor-faktor yaitu baik klimatik, edafik, dan topografi dan biotik. Permasalahan flora di Indonesia ada terjadinya eksploitasi dan kepunahan akibat kelangkaan terhadap sikap manusia memburu dan memanfaatkan tanpa memastikan kelestarian habitatnya. Lalu ada persebaran setiap flora di Indonesia, baik di bagian flora Sumatera, flora Jawa, dan bagian tengah peralihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.